Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan-kawan. Hari ini kita akan mempelajari lagi hukum pidana, begitu. Terutama kita dalam satu sesi ini akan membahas mengenai asas legalitas. Apa itu legalitas, kemudian tujuan dan fungsinya apa legalitas itu kita akan bahas secara detail. Nah, langsung saja kita akan mengulas begitu. Apa sih sebenarnya ajaran asas legalitas? Kalau kita biasa kenal dolum delectum nola pene sine preve lege bonale begitu kan asas legalitas bahwa tidak ada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. Itu yang disebut sebagai asas legalitas. Nah, walaupun dia menggunakan bahasa Latin, tapi menurut Jan Remeli, sebenarnya asal muasal adagium asas legalitas ini bukan dari bahasa atau bukan dari hukum Romawi kuno, tapi dia dikembangkan oleh juris dari Jerman yang bernama von Feuerbach yang waktu itu dikembangkan menurut referensi yang saya baca pada abad 19 gitu. Nah, di dalam bukunya berjudul Lehrbuch des Penlichrecht gitu, Verbah ini mengemukakan bahwa teori mengenai psikologis suang teori bahwa suatu ancaman pidana itu merupakan usaha preventif terjadinya tindak pidana. Nah, apabila orang telah mengetahui bahwa sebelumnya dia diancam pidana karena melakukan tindak pidana begitu, maka diharapkan akan menekan hasratnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, oleh karena itu, dia harus dicantumkan dalam undang-undang. Jauh sebelum asas legalitas ini muncul, filsuf Inggris itu Francis Bacon, dia sudah memperkenalkan adagium, namanya Moniat Lex Prisquam Variet. Apa artinya? Artinya adalah bahwa undang-undang itu harus memberikan peringatan terlebih dahulu sebelum merealisasikan ancaman yang terkandung di dalamnya. Nah, dengan demikian, asas legalitas itu sebenarnya menghendaki bahwa ketentuan yang memuat perbuatan itu yang dilarang di dalamnya harus dituliskan terlebih dahulu. Nah, di dalam hukum Romawi kuno, kalau menggunakan bahasa Latin gitu ya, sebenarnya tidak dikenal asas legalitas. Pada saat itu memang dikenal kejahatan yang disebut sebagai kriminal extraordinaria, yang artinya kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam undang-undang. Nah, di antara kriminal extraordinaria inilah dikenal krimina krimina stalionatus atau perbuatan durjana atau jahat. Nah, di dalam sejarahnya kriminal extraordinaria ini diadopsi oleh raja-raja yang berkuasa, sehingga terbukalah peluang yang sangat lebar untuk menerapkan secara sewenang-wenang begitu. Oleh karena itu, timbul pemikiran bahwa harus nih ditentukan dalam perundang-undangan terlebih dahulu ketika perbuatan-perbuatan itu dapat dipidana. Nah, dari sinilah timbul batasan-batasan kepada negara begitu untuk menerapkan hukum pidana. Gitu. Jadi asas legalitas itu harus ada peraturannya sebelum dijatuhi pidana. Tiada pidana sebelum diatur atau hukum itu tidak berlangsung. Nah, norma ini penting diterapkan karena dia menetapkan tanggung jawab pidana. Bila suatu tindakan telah memenuhi unsur delik yang dilarang, tetapi ternyata dilakukan sebelum berlakunya ketentuan tersebut, maka tindakan itu bukan saja tidak dapat dituntut di muka persidangan, begitu ya, tetapi juga pihak yang terkait itu tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya. Itu harus ada ketentuannya terlebih dahulu yang menentukan bahwa
tindakan tersebut dapat dipidana. Nah, norma seperti inilah kemudian disebut sebagai asas legalitas atau legalité begins atau principle of legality. Gitu, itu asas legalitas. Nah, tujuannya apa? Tujuan dan fungsi asas legalitas ini. Kalau kita melihat dari para ahli hukum begitu ya, akar gagasan legalitas ini sebenarnya berasal dari ketentuan pasal 39 Magna Carta 1215 di Inggris yang menjamin adanya perlindungan rakyat dari penangkapan, penahanan, penyitaan, pembuangan, dan dikeluarkannya seseorang dari perlindungan hukum atau undang-undang. Kecuali ada putusan pengadilan yang sah. Jadi ini tuh perlindungan bagi rakyat, perlindungan bagi masyarakat pada zaman itu. Nah, ketentuan inilah kemudian diikuti oleh Habeas Corpus Act 1679 di Inggris yang mengharuskan seseorang itu ditangkap dan diperiksa dalam waktu singkat. Gagasan ini mengilhami munculnya salah satu ketentuan dalam Declaration of Independence tahun 1776 di Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa tiada seorang pun boleh dituntut atau ditangkap selain dengan ada tindakan-tindakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Gitu. Nah, di dalam hukum pidana Indonesia, kalau kita melihat asas legalitas ini, dia diatur di dalam KUHP atau Wetboek van Strafrecht kita, KUHP nasional gitu. Di pasal 1 ayat 1 KUHP, ini kita bicara KUHP lama ya, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Begitu. Itu dalam KUHP pasal 1 ayat 1. Nah, secara rinci dia menandai dua hal penting pasal 1 ayat 1 KUHP ini. Apa? Yaitu adalah suatu tindak pidana itu harus dirumuskan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan ini harus ada sebelum terjadinya tindak pidana atau tidak dia tidak berlaku surut gitu. Nah, kalau kita berbicara asas legalitas, dia menghendaki bahwa suatu perbuatan itu dapat dinyatakan sebagai tindak pidana apabila terlebih dahulu ada undang-undangnya yang menyatakan bahwa perbuatan itu sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, karena asas legalitas ini melarang penerapan hukum pidana secara surut atau retroaktif, pasal 1 ayat 1 KUHP menjadi landasan penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dengan kaitannya kepastian hukum. Nah, kalau kita berbicara asas legalitas ini diatur pula dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yang di dalamnya dia menyebutkan bahwa tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang. Nah, bunyi pasal ini itu memperkuat soal kehendak asas legalitas terhadap hukum, terutama hukum pidana yang dibuat secara tertulis ya. Begitu pula dalam Undang-Undang 45 atau Konstitusi Amandemen 2 pasal 28 ayat 1 begitu. Dia menyebutkan bahwa hak untuk hidup dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, begitu pula dalam amandemen keempat itu disebut bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang tentu saja negara hukum demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia ini dijamin, diatur, dan dituangkan dalam undang-undang. Nah, tujuan yang ingin dicapai dari asas legalitas ini sebetulnya untuk memperkuat kepastian hukum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa, mengefektifkan fungsi
penjeraan dalam sanksi pidana, dan yang paling penting adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan sekaligus memperkuat atau memperkokoh rule of law. Nah, kalau kita berbicara dalam kaitan negara hukum ya, asas legalitas itu merupakan salah satu asas yang sangat fundamental. Karena asas legalitas ini merupakan suatu penghubung antara rule of law dari hukum pidana yang yang penyampaiannya itu hanya dapat dibenarkan dalam keadaan memaksa. Tapi melalui asas legalitas, itu harapannya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia untuk melindungi dari kesewenang-wenangan penuntutan, penghukuman, begitu. Sehingga asas legalitas ini memang sangat efektif dalam melindungi rakyat dari perlakuan sewenang-wenang kekuasaan, dan ada tidak efektifnya bagi penegak hukum dalam merespon pesatnya perkembangan kejahatan. Dan ini memang sebagian ahli menganggap bahwa ada kelemahan mendasar dalam asas legalitas. Oleh karena itu, kalau kita melihat pandangan Utrecht begitu, dia mengatakan bahwa asas legalitas itu kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif atau kolektif bilangan. Kenapa? Karena memungkinkan untuk dibebaskan pelaku perbuatan yang sejatinya merupakan kejahatan, tapi tidak tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita melihat, membaca paradigma yang dianut asas ini, asas legalitas ini, konsep mala in prohibita itu, atau yang disebut sebagai suatu perbuatan dianggap kejahatan karena adanya peraturan, itu bukan mala in se, atau suatu perbuatan dianggap kejahatan karena tercela. Gitu. Terus apa konsekuensi-konsekuensi dari asas legalitas ini, dari pasal 1 ayat 1 KUHP ini? Ada pasal 1 ayat 2, dia menyatakan bahwa bila mana ada perubahan perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Nah, dari rumusan inilah pasal itu ada 3 konsekuensi yang timbul. Bahwa suatu tindak pidana itu harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan, tidak dibolehkan analogi serta undang-undang pidana tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Satu yang konsekuensi pertamanya, suatu tindak pidana itu harus dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum harus dirumuskan dalam bentuknya yang tertulis atau lex scripta. Nah, karena kita negara hukum yang menganut tradisi civil law, aspek pertama adalah penghukuman harus didasarkan pada undang-undang. Artinya adalah kalau kita berdasarkan hukum yang tertulis, begitu ya, undang-undang statutory law, bahwa karena negara kita adalah civil law, maka kita harus berlandaskan hukum yang tertulis, gitu kan, undang-undang atau statutory law. Nah, undang-undang ini harus mengatur mengenai tingkah laku atau perbuatan begitu yang dianggap sebagai tindak pidana. Nah, kalau kita tanpa undang-undang yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang, maka perbuatan tersebut tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Nah, hal ini kemudian dia akan berimplikasi bahwa kebiasaan itu tidak bisa dijadikan dasar menghukum seseorang. Nah, kalau kita membicarakan hukum yang tertulis gitu ya, atau pembuat undang-undang atau legislatif, itu harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana atau kejahatan atau crimes. Inilah yang disebut sebagai asas lex serta atau Bestintingsgebot, gitu kalau nggak salah bacanya ya. Jadi pembuat undang-undang itu harus mendefinisikan dengan jelas, tanpa samar-samar, nullum crimen sine lege stricta, sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Gitu. Nah, dikhawatirkan perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit ini hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum.
dan dia dapat menghalangi keberhasilan upaya penuntutan pidana karena warga itu selalu akan dapat membela diri bahwa ketentuan-ketentuan seperti itu tidak berguna sebagai pedoman perilaku. Tadi konsekuensi yang pertama, ini konsekuensi yang kedua, yaitu peraturan hukum pidana itu tidak boleh adanya analogi. Jadi peraturan hukum pidana itu tidak boleh dianalogikan. Analogi itu apa sih? Analogi itu adalah memperluas berlakunya aturan dengan mengabstraksikan menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu dan menerapkannya dalam perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Nah, asas legalitas itu membatasi secara rinci dan cermat tindakan apa saja yang dapat dipidana, tapi dalam penerapannya, ilmu hukum memberi peluang untuk dilakukan interpretasi terhadap rumusan-rumusan perbuatan yang dilarang tersebut. Kemudian dikenal dalam pidana nih beberapa metode atau cara penafsiran. Tadi penafsiran kita pernah membahas penafsiran tata bahasa atau gramatikal, penafsiran logis, sistematis, historis, sosiologis, teologis, sosiologis, terus kemudian penafsiran kebalikan, penafsiran membatasi, penafsiran memperluas, penafsiran analogi, begitu kan. Nah, dari sekian banyak metode penafsiran tersebut, penafsiran analogi itu telah menimbulkan perdebatan di antara para juris dan terbagi ke dalam dua kubu. Yang pertama menerima, yang kedua menentang penafsiran analogi. Ringkasnya, penafsiran analogi itu adalah apabila terhadap suatu perbuatan yang pada saat dilakukannya tidak merupakan tindak pidana, maka diterapkan ketentuan hukum pidana yang berlaku untuk tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama dengan perbuatan tersebut. Sehingga dari kedua perbuatan ini dipandang analogi satu dengan yang lainnya. Kalau kita membaca Prof. Andi Hamzah gitu ya, ada dua macam analogi. Yang pertama itu GZ analogi. Yang kedua reh analogi. Apa itu GZ analogi? Adalah analogi terhadap perbuatan yang sama sekali tidak terdapat dalam ketentuan pidana. Kalau reh analogi adalah analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Nah, beberapa alasan yang menyetujui dipakainya analogi itu karena ada perkembangan masyarakat yang sedemikian rupa ini sehingga hukum pidana itu juga harus ikut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Tapi ada yang menentang. Yang menentang ini beralasan bahwa penerapan analogi itu dianggap berbahaya. Apa alasannya? Karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Nah, dalam perkembangannya, pembatasan dan penggunaan analogi ini tergantung pada sistem hukum yang dianut oleh suatu negara tersebut. Kalau menurut Jan Remeling, inti dari penafsiran analogi itu adalah aturan itu hanya dalam batas-batas polisem kata-kata. Kalau diperlukan, maka harus mengembangkan dan merumuskan aturan baru atau hukum baru. Nah, ini tentu tidak dengan sembarangan, melainkan dengan kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran atau rasio ketentuan yang bersangkutan. Itu konsekuensi kedua. Konsekuensi yang ketiga adalah bahwa undang-undang pidana itu tidak boleh berlaku surut atau retroaktif. Asas legalitas, dia menghendaki bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan itu merumuskan tindak pidana tidak dapat diberlakukan secara surut atau retroaktif. Nah, pemberlakuan secara surut itu merupakan suatu kesewenang-wenangan yang berarti pelanggaran hak asasi manusia. Bahwa seseorang itu tidak dapat dituntut atas dasar undang-undang yang berlaku surut. Nah, suatu peraturan perundang-undangan yang mengandung asas retroaktif itu jika ini ada pengecualiannya. Dia bisa retroaktif asalkan satu, menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan
bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjatuhkan hukuman atau pidana lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Ini diatur dalam pasal 12 ayat 2 deklarasi Duham atau deklarasi HAM. Nah, asas tersebut itu bisa mengakibatkan seseorang dapat dipidana dengan alasan melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan yang tidak diperhitungkan atau tidak diketahui akan membawa pertanggungjawaban pidana. Pendukung asas retroaktif ini, dia mendasarkan diri pada asas ignorantia juris neminem ex mutat atau ketidaktahuan hukum tidak membebaskan apapun. Keberatan terhadap asas retroaktif ini semakin nyata setelah ada larangan penerapan hukum yang berlaku surut dicantumkan dalam konstitusi suatu negara sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Tidak hanya itu, sebagaimana yang terbaca dalam putusan MK bahwa asas retroaktif itu dengan segala bentuk dan alasan apapun tidak dikehendaki karena dianggap tidak menimbulkan suatu bias hukum, mengabaikan kepastian hukum, menimbulkan kesewenang-wenangan, dan akhirnya dia dapat menimbulkan political revenge atau balas dendam politik. Inilah yang disebut bahwa asas retroaktif itu merupakan cerminan lex talionis atau balas dendam. Tapi juga ada yang berpendapat bahwa asas retroaktif itu tidak boleh digunakan kecuali telah memenuhi 4 syarat kumulatif. 1. Kejahatan berupa pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman atau destruksinya setara dengannya. Yang kedua, peradilannya bersifat internasional, bukan peradilan nasional. Yang ketiga, peradilannya bersifat ad hoc, bukan peradilan permanen. Yang keempat, keadaan hukum nasional negara tidak dapat dijalankan karena sarana aparat atau ketentuan hukumnya tidak sanggup menjangkau kejahatan pelanggaran HAM berat atau kejahatan yang tingkat kekejaman atau destruksinya setara dengannya. Gitu. Jadi ini klasifikasinya. Dia harus memenuhi syarat ini baru bisa diberlakukan retroaktif. Tapi ada pengecualiannya. Retroaktif itu ada pengecualiannya. Ada adagio hukum yang menyatakan bahwa there is no rule without exception. Nah, adagio ini dia berlaku bagi ketentuan retroaktif. Untuk memberlakukan undang-undang hukum pidana berlaku surut, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. 1, harus ada perubahan perundang-undangan mengenai suatu perbuatan. Yang kedua, ada perubahan terjadi setelah tindak pidana dilakukan. Yang ketiga, ada peraturan yang baru lebih menguntungkan terdakwa. Biasanya yang menjadi titik tolak poin utama itu adalah yang menguntungkan terdakwa. Nah, syarat yang pertama dan ketiga itu perlu dijelaskan lebih lanjut karena undang-undang tidak menjelaskan lebih rinci begitu ya. Arti perubahan undang-undang dalam mengkajinya itu ada 3 ajaran. Ajaran formil, ajaran material terbatas, ajaran material tak terbatas. Apa itu ajaran formil? Ajaran formil adalah ajaran yang menganggap bahwa telah terjadi perubahan undang-undang jika memang terjadi perubahan teks dalam undang-undang pidana saja. Nah, sedangkan ajaran material atau terbatas ini, dia mengatakan bahwa telah terjadi perubahan undang-undang jika ada perubahan keyakinan dari para pembentuk undang-undang. Sedangkan perubahan pandangan itu karena keadaan, perkembangan zaman, tidak termasuk dalam pengertian perubahan undang-undang.
sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat 2 KUHP. Jadi, dalam ajaran ini, perubahan undang-undang itu terjadi bukan hanya karena ada perubahan undang-undang hukum pidana saja, tapi lebih luas lagi artinya, yaitu ada perubahan keyakinan hukum dari pembentuk undang-undang akibat dari perubahan kesadaran hukum masyarakat itu. Nah, ini material terbatas. Apa ajaran material tak terbatas? Bahwa perubahan undang-undang itu termasuk juga perubahan yang disebabkan oleh berubahnya suatu keadaan atau karena zaman yang mempengaruhi berlakunya hukum pidana. Itu arti perubahan undang-undang. Ini sekarang kita mengartikan apa itu menguntungkan terdakwa. Menguntungkan terdakwa itu bisa berkaitan dengan beberapa hal. Satu, ringan ancaman pidananya, ringan jenis pidananya, ringan dalam hal tenggat waktu daluarsanya, ringan dalam hal pengaduan untuk penuntutannya, ringan dalam arti tidak dapat dipidana perbuatannya, atau ringan dalam hal tidak dapat dituntut perbuatannya, atau ringan pertanggungjawaban pidananya, atau ringan dalam arti penjatuhan pidananya sendiri. Nah, asas lex temporis delicti Inggris itu menetapkan adanya undang-undang yang berlaku saat tindak pidana diberlakukan. Swedia juga diterapkan undang-undang yang terbaru. Indonesia ada di tengah-tengah. Dia diberlakukan kalau tindak pidana telah dilakukan, ada perubahan undang-undang, maka diterapkan yang paling ringan. Gitu. Itu yang disebut sebagai menguntungkan terdakwa. Itu yang sejauh ini begitu, mulai dari asas legalitas, panjang lebar dan sebagainya. Penyampaian saya cukup sampai di situ. Kita beranjak ke latihan soal. Ada 3 latihan soal begitu yang bisa kawan-kawan jawab. Soal pertama adalah jelaskan secara singkat atau secara ringkas pengertian asas legalitas. Yang kedua, jelaskan pula tujuan dari asas legalitas itu. Yang ketiga, jelaskan pengertian ajaran material terbatas dalam perubahan undang-undang serta berikan contoh konkret. Sudah itu saja latihannya. Terima kasih sudah mendengarkan penyampaian materi asas legalitas dari saya. Saya tutup untuk perkuliahan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.